Selamat pagi dan salam sejahtera bagi siswa-siswi Farmasi kelas 11 angkatan 8. Bertemu kembali bersama kami tim PKL 2020. Kalian akan memasuki masa praktek kerja lapangan atau PKL di apotik, klinik, puskesmas melalui 2 tahapan. Tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni 2021. Dan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2020. Berhubung sekarang masih memasuki masa pandemi, maka PKL tahap pertama akan dilaksanakan secara virtual melalui video dan pemberian tugas. Video ini berisi tentang pengelolaan obat-obat di apotik yang akan berjumlah sebanyak 10 buah. Di samping itu, hal ini juga harus memenuhi kompetensi dasar tentang pembelajaran pelayanan farmasi, yaitu melakukan pengelolaan obat dan sediaan farmasi di apotik. Sekarang kita akan memasuki video pertama tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Yuk, check it out! Pertama, kita akan mempelajari tentang beberapa definisi dari standar pelayanan kefarmasian di apotik. Yang pertama itu adalah standar pelayanan kefarmasian, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Sedangkan pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan apotik adalah pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Di samping itu, ada beberapa jenis apotik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah apotik swalayan, yaitu apotik yang dilengkapi dengan sarana pengambilan obat sendiri, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kedua adalah apotik non swalayan. Ini apotik yang sering kita jumpai seperti apotik Kimia Farm, apotik K24, apotik 99, apotik Happy, dan beberapa apotik yang ada di Pangkal Pinang. Yang ketiga adalah apotik franchise. Apotik franchise ini adalah kita membeli nama dari apotik-apotik yang sudah terkenal, membayar nama yang sudah kita belikan. Contohnya seperti apotik K24, apotik Guardian, dan apotik Century. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian. Dalam mendirikan apotik diperlukan beberapa syarat. Di antaranya ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah bangunan, ketiga sarana prasarana dan peralatan, yang keempat adalah ketenagaan. Yang pertama itu adalah lokasi apotik. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat mengatur persebaran apotik di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Pada zaman dahulu, lokasi apotik diatur minimal 50 meter untuk setiap apotiknya. Kalau sekarang tidak, apotik yang berdampingan pun diperbolehkan karena tidak ada lagi aturan yang seperti itu. Terus yang kedua, lokasi memegang peranan penting di dalam apotik karena lokasi yang sangat strategis dapat menentukan ramai atau tidaknya apotik. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi apotik itu adalah satu. Yang pertama, apotik tidak boleh dekat dengan tempat pembuangan sampah. Yang kedua, apotik bisa berada di daerah perumahan yang padat penduduk. Yang ketiga, apotik dekat dengan sarana pelayanan kefarmasian maupun vaskes tingkat pertama ataupun vaskes tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Yang keempat, apotik dapat juga dekat dengan pasar yang ramai. Oke, kita akan melanjut yang kedua, yaitu bangunan. Bangunan apotik itu harus bersifat permanen. Maksudnya permanen di sini adalah
merupakan bagian dan atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang tersedia. Selanjutnya juga yang dimaksud dengan permanen itu adalah tidak terbuat dari kayu, bambu, ataupun pelepah-pelepah daun. Jadi harus benar permanen dan dapat berdiri tegak walaupun ada hujan dan badai, kecuali gempa. Nah, bangunan apotek itu pun harus memiliki beberapa fungsi, diantaranya keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana serta peralatan yang ada di apotek. Sarana itu harus memiliki fungsi seperti penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, yang dalam hal ini adalah produksi sediaan secara terbatas, yaitu TTK itu memproduksi obat berdasarkan resep yang dimaksud dengan terbatas. Yang ketiga, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ada ruang konseling apoteker apabila pasien membutuhkan konseling obat. Terus ruang penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pengarsipan dokumen. Prasarana yang ada di apotek itu yang pertama harus memiliki 4 tahapan, yaitu instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Yang pertama, instalasi air bersih yang sudah Ibu terangkan di awal bahwa minimal air yang harus ada di apotek itu adalah air sumur bor, air sumur biasa bersih, atau air PDAM. Dan tidak boleh dekat dengan tempat pembuangan sampah. Mengapa? Karena tempat pembuangan sampah memiliki air yang kurang baik. Terus instalasi listrik. Instalasi listrik dibutuhkan karena untuk mempermudah tenaga teknik kefarmasian dalam melakukan pekerjaannya, misalnya pada malam hari. Sistem internet ataupun komputer, telepon itu juga membutuhkan instalasi listrik. Yang ketiga adalah sistem tata udara. Sistem tata udara yang baik itu akan memberikan kesehatan bagi pengunjung ataupun bagi tenaga kefarmasian yang bekerja di dalam apotek. Seperti AC yang sistem udara AC yang baik ataupun ruang terbuka, jendela itu membutuhkan sistem tata udara yang baik di dalam apotek. Terus yang keempat adalah sistem proteksi kebakaran. Mengapa hal ini penting? Karena apabila terjadi konslet listrik, kita membutuhkan alat pemadam kebakaran yang disediakan di apotek supaya mempermudah untuk mematikan api dan orang-orang yang berada di dalam apotek maupun pengunjungnya terhindar dan selamat dari kebakaran. Peralatan. Yang ketiga dari sarana prasarana dan peralatan itu adalah peralatan yang dibutuhkan di apotek. Ada rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin atau kulkas, meja, kursi, termometer, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien, dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. Apakah CCTV ataupun hal yang lainnya yang dibutuhkan oleh apotek. Ketenagaan. Yang keempat adalah ketenagaan. Yang apa sih yang dimaksud dengan ketenagaan? Ketenagaan ini dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu apoteker, yang kedua tenaga teknis kefarmasian, dan yang ketiga adalah asisten tenaga kefarmasian, dan juga bagian umum dan bagian administrasi. Yang paling penting itu adalah apoteker, ya. Apoteker pengelola apotek itu adalah apoteker yang memegang surat izin apotek, ya, dikenal dengan apoteker pengelola apotek. Di dalam penyelenggaraan pekerjaan kefarmasiannya, apoteker juga dapat dibantu oleh apoteker lain yang dikenal dengan apoteker
pendamping. Terus yang kedua, tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian ini adalah seperti kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus dari D3 Poltekkes Pangkal Pinang. Itu namanya tenaga teknis kefarmasian. Dan tenaga administrasi ini adalah yang mengatur tentang keuangan, perapian dokumen, sedangkan bagian umum itu adalah bagian yang cleaning service sama pesan antar obat. Nah, di dalam hal itu paling penting itu adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau apoteker dikenal dengan SIPA atau SIPA, kepanjangannya adalah Surat Izin Praktek Apoteker, sedangkan TTK itu dikenal dengan SIPTTK atau Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian. Nah, ini ada struktur organisasi yang ada di apotek. Ini termasuk struktur organisasi yang cukup komplit untuk apotek-apotek yang sudah lumayan besar atau yang bermodal besar ya, dengan jumlah tenaga yang lebih banyak. Yang pertama itu adalah pemilik sarana apotek atau disingkat dengan PSA atau owner. PSA sendiri itu bisa berasal dari apotekernya sendiri ataupun orang lain yang tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi. Nah, PSA ini akan menunjuk atau bekerja sama dengan apoteker pengelola apotek dan diikat dengan akte notaris untuk sebagai bekerja sama. Di sana semua diatur tentang hak kewajiban. Kemudian seperti tadi di dalam dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya, apoteker dapat dibantu oleh apoteker lain yang dinamakan dengan APING ya, atau apoteker pendamping. Ini untuk apotek yang sudah besar. Terus apoteker pengelola apotek itu membawahi ya, itu bagian tenaga teknis kefarmasian, bagian keuangan atau bagian administrasi, dan bagian umum. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian itu membawahi beberapa asisten tenaga kefarmasian ya. Dalam hal ini, asisten tenaga kefarmasian ataupun kalian itu ketika bekerja akan disupervisi oleh tenaga teknis kefarmasian dan apotekernya sendiri. Nah, apa sih definisi apoteker? Apoteker itu adalah sarjana farmasi ya, atau S1 farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Nah, kalau tenaga teknis kefarmasian itu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Sedangkan yang ketiga itu adalah asisten tenaga kesehatan. Apa sih asisten tenaga kesehatan? Asisten tenaga kesehatan atau yang disingkat dengan ATK itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui bidang pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3 atau D3. Nah, ini jenis-jenis asisten tenaga kesehatan, yaitu ada asisten perawat, asisten tenaga kefarmasian, asisten dental, asisten teknisi laboratorium medik, dan asisten teknisi pelayanan darah. Nah, lingkup pekerjaan kalian itu artinya sudah diatur oleh undang-undang ya, dalam hal ini ada Permenkes nomor 80 tahun 2016 itu mengatur tentang beberapa hal atau tingkat ruang lingkup pekerjaan kalian. Itu ada 6 yang diatur di dalam Permenkes tadi, yaitu yang pertama itu adalah melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat. Yang kedua, menerima pembayaran resep, maksudnya ATK sendiri juga bisa berfungsi sebagai kasir ya, apabila untuk apotek-apotek yang kecil. Terus menghitung stok harga, penandaan item untuk penjualan, dalam hal ini misalnya menempelkan label-label harga, terus pencatatan dan klaim asuransi.
Yang ketiga, melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga atau yang dikenal dengan PKRT seperti sabun, sampo, itu kalian boleh menyerahkan langsung kepada pasien. Yang keempat, melakukan pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini, kalian diminta untuk bisa mengarsip resep yang narkotika dan non-narkotika, psikotropika dan obat bebas, itu harus dipisahkan. Nah, itu adalah pekerjaan kalian. Kemudian yang kelima, melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Intinya, ketika ada barang datang, kalian yang menerima dan mengecek dengan surat pesanan yang telah ditentukan. Yang keenam, melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan floor stock. Ini khusus untuk apotek-apotek yang besar, biasanya memiliki gudang obat di ruko atas. Nah, kalian itu adalah tugasnya mengambilkan obat dari gudang ke lantai 1 dan mengisinya ke dalam rak-rak obat. Sekian dan terima kasih untuk video pertama kita. Nanti kita akan melanjutin pada video kedua tentang pengelolaan perbekalan farmasi di apotek, dimulai dengan perencanaan sampai dengan pemusnahan. Salam, dadah.